Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, sebelum teman-teman semua lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Demafem ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan setelah teman-teman semuanya subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Good job. Oke teman-teman, jadi akhir-akhir ini terkini ada berita heboh nih teman-teman, yaitu berita tentang Gunung Semeru telah ditemukan ladang ganja. Nah itu dia guys, sumber media dari Liputan 6 yang berjudul "Heboh temuan ladang ganja di dekat Gunung Bromo dan Semeru ini faktanya." Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menyatakan bahwa lokasi ladang ganja yang ditemukan beberapa waktu lalu berada di luar jalur wisata Gunung Bromo dan pendakian Gunung Semeru. Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Janta Jahja Nugraha mengatakan ladang ganja yang ditemukan berada di sisi timur kawasan TNBTS. Lokasi temuan tanaman ganja tidak berada di jalur Bromo maupun Semeru, tapi berada di sisi timur kawasan TNBTS. Nah, jadi seperti itu guys sumber berita yang baru saja gua bacakan. Seperti biasa teman-teman, langsung aja kita reaction video-video yang ada di TikTok mengenai berita tersebut. Ini dia videonya guys. Yo, ini apa lagi, Cok? Apalagi nih, Cok? Sidang ladang ganja di Taman Nasional Bromo. Sebenarnya yang mengerikan dari kasus ini tuh adalah bisa dibilang banyak sekali elemen yang terlibat. Oknum aparat, pemerintah, pengelola taman nasional, bahkan mungkin warga lokal pun ikut berperan. Bayangkan mereka mengatur semuanya, memilih lokasi tanam, menentukan jadwal panen, mengatur pengamanan distribusi, bahkan yang paling parah berelasi dengan bandar. Ini sudah pasti terorganisir, tidak mungkin dikerjakan hanya satu atau dua pihak saja. Benar-benar seperti di film, tapi ya tetap aja tidak ada kejahatan yang sempurna. Terima kasih kepada pelapor yang sudah berani meski mungkin bertaruh resiko tinggi mengungkap kezaliman ini. Semoga tersangka yang diadili memang benar-benar pelakunya. Ternyata nggak boleh nerbangin drone di Semeru dan Bromo bukan karena takut nabrak elang Jawa, tapi takut lahannya kelihatan. Lahan apa? Lahan Genzino. Sini let's go, mari kita cek. Nih, salah satu hasil video drone dari kepolisian hutan yang sudah mengungkap ternyata ada 59 titik di zona rimba kawasan konservasi TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kalau hari-hari beritanya kenapa makin aneh-aneh aja sih? Jadi ada Genzi made in Jawa dong. Tapi setelah gue deep dive kasus ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang kayaknya seru deh kita ikutin. Awal dari gue baca artikel ini, ya sebenarnya full bahasa Inggris, tapi gue coba artiin karena ini penting banget buat kita tahu. Jadi menurut orang yang ahli tentang tanaman ini, untuk bisa menanam di 59 titik dan tumbuhannya itu bagus tumbuhnya, menurut mereka itu butuh 2-3 tahun untuk trial and error dalam proses menganalisa jenis tanah, suhu, dan lain-lain supaya tumbuhan ini tumbuh. Sendiri tumbuhan jenis ini kan nggak sembarangan bisa tumbuh di mana-mana. Nah, kalau kita track back 2-3 tahun yang lalu, ada peraturan yang bikin pendaki itu pada sebel, yaitu Semeru ditutup. Alasannya waktu itu adalah karena COVID. Ini udah ditutup 3 tahun yang lalu coy, dari 2021 dan baru dibuka lagi Desember 2024. Bikin kita curiga ya, bukan gara-gara COVID-nya. API itu semua bekerja sama untuk numbuhin tuh barang. Sampai 2023 nggak dibuka. Waktu itu alasannya ada potensi erupsi. Apa sebenarnya lagi panen? Soalnya sekarang pun walaupun udah dibuka, ada syarat yang juga aneh. Buat yang mau daki Semeru cuma boleh sampai Ranu Kumbolo doang. Dan itu pun harus ditemenin sama guide.
Alasannya supaya nggak nyasar. Gimana sih? Tahu gue pernah naik gunung, apalagi gunung yang se-famous Semeru, itu jalur nggak bakalan hilang jalannya. Kecuali kita mau lewat jalur yang aneh-aneh ya. Kenapa pakai guide, ha? Takut nyasar, ladang Genzi lu. Tapi anomalinya adalah si curiga dong ada keterlibatan petugas dalam. Masa sih serapih ini proyeknya? Tapi justru yang gue baca nih, malah polisi mengungkap ladang Genzi itu tuh dibantu sama petugas TNBTS ini. Baca deh, petugas TNBTS ikut membantu polisi dalam menemukan sejumlah titik ladang tanaman ilegal itu. Jadi yang mana nih yang benar? Apakah petugas benar-benar bersih? Atau poker face, muka dua? Semoga kebenaran cepat terungkap deh. Jangan aneh-aneh lagi negara ini. Coba siapa di sini yang ada niatan mau pergi ke Bromo? Kalau di sini ada yang mau main ke Bromo, jangan lupa buat main ke spot-spot penanaman pohon rasta. Karena ternyata di Bromo itu ada 59 Pohon titik rasta. penanaman pohon rasta. Nah kabarnya ini yang nemuin itu ada seseorang pakai drone. Tapi masalahnya orang ini malah dilaporin. Kan Itu ada yang orang jadi malah masalah. dilaporin. Emang bener-bener plot twist negeri ini ya. Guys, kalian udah pada tahu belum? 59 titik ladang ganem di TN Bromo Tengger Semeru ditemukan pakai drone. Lokasi ladang ganem yang ditemukan oleh petugas ada 59 titik yang berada di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang. Ke 59 titik ladang ganem tersebut seluas sekitar 1 hektar. Nah, jadi selama ini kita kalau mau nerbangin drone di kawasan Bromo Tengger Semeru, kita harus bayar 2 juta, guys. Bayar Dan 2 kalau kesana juta, pun kita harus pakai guys. pemandu. Kan jadi memunculkan Biar pertanyaan bisa gitu, kenapa kita harus pakai menerbangkan pemandu kalau drone cuma di area tersebut. keliling-keliling doang gitu kan? Apa takut salah masuk ladang? Apakah selama ini dalam penutupan pendakian Bromo Tengger Semeru dengan embel-embel memperbaiki ekosistem padahal mau nanam, guys? Dan yang paling pecahnya lagi menurut gua adalah jadi si orang yang terbangin drone ini yang menemukan 59 titik ini malah dia yang disidang, guys. Astaga. Dan kejadian ini udah diramal oleh The Simpsons Indonesia yaitu Dot Design, guys. Salut sih gua. Oh ya teman-teman, gue mau nelaah dulu ya. Gue mau ingat-ingat yang katanya kejadian kasus ini sudah diramal oleh Dot Design dengan episodenya yang berjudul Pendaki Gunung kalau nggak salah. Gue juga udah nonton sih. Setelah gue telaah, gue inget-inget kok mirip ya gitu. Berarti ramalannya Dot Design ini udah dibilang top chair ini. Berarti videonya Dot Design ini bener ramalannya, guys. Bisa dibilang ya kebetulan yang sangat akurat gitu. Oh ya teman-teman, di konten kali ini gue sambil ngerokok ya, maaf ya, karena gue habis sahur, sebentar lagi mau imsak. Nanggung kalau gue nggak nikmatin rokok ini, guys. Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Wajib bayar 2 juta rupiah buat kamu yang ingin menerbangkan drone di seluruh kawasan Taman Nasional, termasuk Bromo Tengger Semeru. Wisatawan yang tadinya hanya perlu membayar 300.000 juga harus menyiapkan tambahan biaya bila ingin merekam foto maupun video di kawasan Taman Nasional. Aturan ini berlaku mulai Rabu, 30 Oktober 2024 sesuai PP nomor 36 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang diresmikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 30 September 2024. Aturannya juga diperketat. Wisatawan dilarang menerbangkan drone di lokasi sakral, dilarang mengganggu satwa, juga Dilarang. Sampai saat ini, standar operasional menerbangkan drone di kawasan Gunung Bromo masih disusun. Dilarang menerbangkan drone. Kalau ingin menerbangkan drone harus bayar sekitar 2 juta rupiah gitu. Tapi yang jadi pertanyaan besar itu kenapa harus bayar sekitar 2 juta rupiah? Kan itu kan harga yang sangat lumayan di kantong para pendaki-pendaki gunung yang ingin mendaki ke area sana ya kan? Oh, ini nih alasannya. Kenapa Gunung Semeru itu suka sering tutup. Dari kasus ini gue paham banget sih kenapa pendakian di Semeru itu harus ada pendampingnya. Gue tahu nih karena takut nyasar aja kali ya ke ladang tersebut. Udah gitu penerbangan drone juga dilarang loh di Gunung Semeru. Dan parahnya lagi, Gunung Semeru suka sering tutup. Atau jangan-jangan ketika Gunung Semeru tutup ini mereka ini mau siap panen. Kalian tahu nggak sih, ladang Genzi ini yang ditanam di kawasan Gunung Semeru itu merupakan habitat rumput
asli kawasan. Jadi ini udah melanggar konservasi guys. Gua harus bantu speak up ini karena ini merupakan sindikat berbahaya sih. Kalian juga nggak boleh diam aja. Kalian juga harus bantu save and share video gue ini biar meluas ke seluruh Indonesia. Dan banyak juga nih gunung-gunung yang ternyata emang nggak boleh menerbangkan drone juga. Atau jangan-jangan emang sindikatnya tuh sama nih kayak gini. Ini parah sih, kasus ini harus diusut sampai tuntas. Menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Oh, jadi kalau kata abang tadi katanya ada juga di lokasi-lokasi gunung yang lain yang dilarang untuk menerbangkan drone. Emang ada ya guys ya? Kalau ada coba kasih tahu ke gua gunung apa aja yang nggak boleh untuk menerbangkan drone dan alasannya apa? Kasih tahu gua guys, ketik di kolom komentar. Akhirnya kita sampai juga di Taman Nasional Gunung Semeru. Udah nggak sabar gua, Chris. Pengen nerbangin drone. Gua juga udah nggak sabar ini, Ki. Nerbangin drone sambil melihat keindahan, kecantikan view Mahameru ini, Ki. Udah, kita langsung ke pos 1 aja yuk. Ayo. Ketawanya. Permisi kak, tarif untuk naik Gunung Semeru ini sekarang berapa ya? Sekarang di harga 30.000 kak. Oh 30.000. Oh iya kak, untuk isi tasnya boleh saya cek dulu ya? Oh iya kak, silakan dicek. Isinya cuma alat-alat sama perbekalan naik gunung kok kak. Kalau di tas teman saya ini ada isinya drone kak. Iya kak, kita mau melihat kecantikan Gunung Semeru ini lewat drone kak. Tapi kalau bawa drone ada tarifnya loh kak. Kalau boleh tahu tarifnya berapa ya kak? Untuk tarifnya 2 juta kak dan harus sama pendamping. Hah? 2 juta dan harus sama pendamping? Oh, ditambah harus sama dengan pendamping. 2 juta itu sanggup gua 1 bulan loh. Gak usah. Sumpah mahal banget sih. Kak, maaf kak. Aku nggak jadi bawa drone. Drone-nya boleh dititip di sini kak? Oh iya kak, silakan boleh kok. Oh iya. Ini kak, saya titip drone saya ya kak. Iya kak. Niat naik gunung pengen nerbangin drone, malah nggak jadi. Udah nggak apa-apa bang, sabar bang. Gua Chris, kok beda Mahal lagi pula ya? bang. Dan harus sama pendamping lagi. Ngapain coba? Iya sumpah, aku juga heran Ki. Ngapain coba pakai pendamping? Kayak anak kecil aja. By the way kok dari tadi kita nggak sampai di pos 3 ya Ki? Apa nyasar kita ya? Udah tenang aja, kita nggak salah jalur kok. Ayo kita ke sana. Lanjut bang. Yaudah, ayo ah. Duh. Waduh. Kayaknya kita beneran nyasar deh Chris. Masa ada daun singkong di sini? Itu bukan daun singkong G. Itu ladang gun apa sih maksudnya? Hah? Gua baru sadar. Ini kan. Wah, lapor gak? Jangan lapor, jangan lapor bang. Gua saranin jangan lapor, nanti abang malah dituntut, malah dilaporkan balik, bahaya bang. Udah, anteng aja. Biar nanti Tuhan yang membantu kita, Allah yang membongkar semuanya, gitu bang. Sabar bang. Kok bisa ada ladang di sekitaran Taman Nasional Bromo? Kok bisa bos? Ini gimana ceritanya? Gak tahu. Gimana ceritanya gua juga nggak tahu. Dot desain lagi tuh. Gila sih ini. Gila sih ini. Menurutku plot twist plot twist tahun ini ya. Aduh, Terplot ini mah twist. saya bertanya ya dengan nada lemah dan lembut. Apa ini salah satu alasannya kenapa para pendaki itu harus didampingi kalau ke Gunung Semeru? Maksudnya ke Ranukumbolo. Biar nggak bisa nemuin ladang ini kali ya. Nih, ladang ini. Iya sih, kemarin-kemarin juga aku sempet denger desas-desus tentang berita ini. Cuman aku pikir tuh ini cuman berita angin aja. Cuma asumsi doang gitu. Tapi ternyata ini beneran cuy. Sidangnya juga udah berjalan di Pengadilan Negeri Lumajang. Berita lengkapnya kamu bisa lihat di
koran Tempo. Yang jadi pertanyaan tuh, kok bisa baru ketahuan gitu setelah katanya hampir siap panen. Mungkin berarti kan udah berbulan-bulan ya tanaman itu tuh ditanam di situ. Kok bisa baru ketahuan? Apa mungkin udahlah. Coba menurut kalian kayak gimana? Tulis di kolom komentar. Nah, kan bener kan yang gue bilang tadi kan? Kok bisa sih baru ketahuan? Karena Allah yang membongkar semuanya. Jadi lu tuh, untuk para oknum, ingat, di hidup kita ini selalu diawasi oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalian jangan merasa tuh aman-aman aja. Suatu saat kalau Allah sudah murka terhadap lu para oknum, pasti perbuatan kejam, perbuatan licik, perbuatan iri, perbuatan dengki, perbuatan maruk, perbuatan rakus, semuanya pasti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Jadi untuk kalian semua mungkin para oknum, iya kan, yang sekarang mungkin merasa bahagia, merasa happy, merasa senang-senang gitu, merasa tertawa-tertawa menikmati hasil yang tidak berkah, yang tidak halal untuk kalian makan. Ingat, suatu saat lo semua bakal hancur. Apalagi negara ini negara hukum, bos, ya nggak? Netizen semuanya udah pada pinter untuk selalu mengawasi, mewaspadai, memantau terus kasus berita ini agar tidak terlewatkan begitu saja. Gua doakan agar kalian para oknum yang mungkin nanti akan terlibat, dihukum yang setimpal-timpalnya, agar kalian merasakan siksaan di dunia dan di akhirat nanti. Oke, gua rasa cukup sampai di sini aja konten video Demafem kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman semua yang suka dengan video ini, silakan teman-teman semuanya kasih like-nya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe di bawah. Oke, salam dari gua sebagai penutupan. See you, goodbye, good job. Assalamualaikum, dadah, sampai jumpa di next video selanjutnya.